Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mohon yang mulia Bapak Duta Besar Rumkono, Duta Besar Republik Indonesia di Sarajevo, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kepada yang mulia, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Yang saya hormati, walaupun belum tampil, Bapak yang kita muliakan, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Hasan Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal. Alhamdulillah sebentar lagi akan kita mendengarkan ceramah beliau. Dan kita juga bersyukur beliau bisa bersama-sama kita karena kesibukan beliau yang begitu besar. Tadinya beliau ingin menunda dulu pertemuan ini, tetapi saya telepon, alhamdulillah beliau bisa hadir. Dan juga saya hormati kepada yang saya muliakan, Bapak para duta besar, Bapak lalu Muhammad Iqbal. Saya dan keluarga juga mengucapkan turut berkecita atas wafatnya ayahanda yang tercinta, Bapak lalu Ma'ruf Musbah. Dan juga kepada Bapak yang mulia Pak Chandra Widya, dan yang mulia Bapak Amhar Azid, yang mulia Bapak Abdul Rahman Budiono, dan juga yang mulia Profesor Yudi, yang mulia Bapak saya sendiri KBRI Sarajevo, dan Bapak Iwan Pugananta, dan juga yang terhormat Bapak Sahrudin dan KBRI Moskow. Hari ini kita adalah pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan pertama tadi Bunda Devi juga muncul bersama-sama kita. Alhamdulillah, rupanya pertemuan pertama beliau belum begitu familiar, tapi sekarang beliau akan hadir lagi bersama-sama kita. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama moderator. Baik, Pak Dubes. Anak muda yang luar biasa, dan juga kepada para peserta virtual. Dan saya melihat ini bukan diikuti oleh para masyarakat Indonesia yang berada di Balkan, tapi juga hampir semuanya mengikuti, dan juga masyarakat Indonesia juga mengikuti. Saya melihat tren daripada pesertanya semakin naik terus, dan semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan yang saya hormati Bunda Devi juga hadir di sini. Ada juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat saya lihat yang ada dari Belgrad, kemudian dari Sarajevo ada, dari Zagreb, dari Bukares, dan juga dari Rumania. Semoga kita bisa menjalin terus ya silaturahmi, walaupun jauh tetapi kita dekat di hati.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Dubes Rumkono. Untuk berikutnya kami haturkan juga kepada Yang Mulia Bapak Abdurrahman Hudiono Dimas Wahab untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum acara pengajian kita mulai. Kepada Yang Mulia kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Inilah kali kedua kita bertemu. Dan kita bersyukur pada hari ini penceramah kita Profesor Nasaruddin Umar, beliau yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan ilmu karena memang kita ketahui bersama kita di sini semua walaupun dalam pelaksanaan puasa, tetapi suasana puasa itu sulit untuk didapat dibandingkan dengan di tanah air. Sehingga saya rasa mungkin terasa kadang-kadang lebih berat. Kemungkinan dengan ceramah dari Pak Profesor Nasaruddin Umar ini bisa meringankan puasa kita. Saya juga ingin mengucapkan selamat siang kepada rekan-rekan duta besar yang hadir pada webinar ini. Dan mungkin di lain waktu kita selain webinar dalam rangka selama bulan puasa, kita juga mungkin bisa melakukan webinar-webinar di dalam hal-hal lain. Karena memang dalam keadaan COVID ini terasa sepinya suasana dan saya rasa apabila kita sering berdialog, bertukar pikiran, walaupun melalui Zoom, tapi bisa juga menghibur diri kita di kala keadaan COVID ini. Amin. Amin. Ya, kita mungkin sebelum kita kopi darat, kita kopi melalui kita ketemu darat dulu. Iya, betul. Ya, oke, terima kasih. Sekian aja dari saya. Mudah-mudahan webinar kali ini terasa lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan Bapak Dubes, Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Mungkin kita akan memulai saja untuk pengajian ini. Nanti ketika Prof. Nazar masuk, berarti langsung menyampaikan tausiah Ramadannya. Saya kira seperti itu. Mohon izin Pak Dubes, apakah seperti itu usulan tersebut? Setuju. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan Sari Tilawah yang akan dilantunkan oleh Ibu Palestina Santana dari Sarajevo. Kepada Ibu Palestina Santana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,
baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita diberahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami melihat Prof. Nazar sudah bersama kita, alhamdulillah, dan juga ada Pak Dubes Chandra yang mulia, selamat datang juga. Dengan demikian acara inti kita dapat kita laksanakan. Selamat sore Prof. Nazar. Mohon maaf masih di mute ini. Ya, alhamdulillah. Baik, Prof. Berjumpa di sini. Baik, kita saat ini sudah memasuki inti daripada acara kita pada siang dan sore hari ini. Yang akan bersama kita adalah Prof. Nazaruddin Umar. Kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan ghaniyun anit ta'rif. Tidak perlu kita kenalkan lagi karena sudah sangat diketahui oleh semuanya. Minal masyriq ilal maghrib. Untuk pengalaman saya pribadi, alhamdulillah kami sangat beruntung pernah ikut dengan Prof. Nazar waktu itu ke Korea Selatan, mendampingi beliau, dan ada satu kesan Prof yang kami dapatkan bahwa kemanapun berada kami melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Prof. Nazar itu selalu membaca buku, membawa buku dan membawa tasbih. Jadi Alkitab dan tasbih itu persis seperti ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi saya sebagai saksi bahwa ketika mendampingi beliau ke Korea Selatan waktu itu beliau selalu membaca di setiap perjalanan dan juga membawa tasbih serta berzikir. Itu menjadi sebuah pembelajaran yang bagi kami pribadi sangat luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Nazar sudah hadir bersama kami semuanya. Saya kira tidak perlu memperpanjang waktu. Tema kita pada saat ini adalah tentang perempuan dalam perspektif Islam. Saya kira ini sangat relevan sekali dengan peringatan Hari Kartini yang beberapa hari yang lalu kita rayakan. Kepada Profesor Nazaruddin Umar, waktu dan tempat kami haturkan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh sahabat-sahabat kita di luar negeri ini. Masya Allah, saya seperti bahagia sekali berjumpa Pak Rum Kono ya, Pak Rum. Masih background-nya Istiqlal, Pak. Alhamdulillah Istiqlal di sana itu mudah-mudahan jaya. Pak Dubes, saya tanpa menyebutkan di sini kayaknya ada 9 perwakilan Dubes nih. Dan menghargai waktu, izinkan saya menyampaikan bahwa dalam rangka Hari Kartini yang kemarin kita peringati dan juga yang ngaji tadi perempuan, alhamdulillah, topik kita sekarang ini menyangkut masalah Kartini. Kartini adalah sosok figur perempuan yang tampil mendahului zamannya. Sosok figur Kartini memberikan inspirasi kaum perempuan
para Serikandi kita di tanah air sekarang adalah tidak salah manakala Indonesia tampil memperkenalkan perempuan sebagai salah satu kekuatan bangsanya. Ya Allah, kita juga ternyata yang pertama mendirikan pendidikan kader ulama perempuan di Istiqlal. Kita yang pertama di dunia, yang lainnya pengkaderan ulama biasa. Kurikulum yang disusun untuk kesetaraan gender kita telah menyiapkan di Istiqlal, alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari sejumlah kedutaan. Sekaligus kami sampaikan kepada Pak Dubes yang hadir sini. Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Denmark, ya, itu akan mengirimkan utusan mengikuti pendidikan kader ulama perempuan ini. Ini yang pertama, dan itu setara dengan master dan PhD nantinya, dua angkatan. Kita akan memperkenalkan bahwa pendidikan kader ulama perempuan ini sangat penting. Ketika khalifah di muka bumi ini, kita sadar itu sudah over maskulin. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Lihatlah Asmaul Husna 99, the beautiful name Tuhan itu 80% sifat-sifat feminin, hanya 20% sifat maskulin. Itu pun yang paling terulang berkali-kali dalam Al-Quran ialah sifat-sifat femininnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim terulang 114 kali. Ar-Rahman 57 kali. Maka disebut dengan Ummus Sifah, induknya semua nama-nama Ummul Asma, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim itu asal dari kata yaitu rahimah. Apa artinya rahimah? Cinta. Dalam hadis Nabi disebutkan, kalau keseluruhan Al-Quran itu dipadatkan, yang terdiri atas 6.666 ayat, itu dipadatkan, maka kesimpulan Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Kesimpulan surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti basmalah itu ialah Ummus Sifah atau Ummul Asma yang Allah perkenalkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Dan kebetulan berasal dari akar kata yang sama, rahimah, cinta. Jadi kalau Quran seperti itu dipadatkan menjadi satu kata, the only one word, maka word itu adalah cinta. Maka itu sangat tidak beralasan kalau ada orang yang ingin menegakkan Islam dengan benci, dengan marah. Itu bertolak belakang. Quran itu adalah kitab cinta, bukan kitab kebencian. Bukan kitab benci. Apa jadinya alam semesta ini kalau khalifahnya over maskulin? Yang terjadi penggusuran, pembongkaran, pembakaran, ya, struggle. Maka itu supaya manusia tidak over maskulin, kita mencoba di Indonesia menggagas sebuah pemikiran. Sudah saatnya ada keseimbangan spiritual genders yang harus kita kedepankan. Ya. Relasi gender itu jangan hanya dimaknai secara biologis seperti isunya para feminis. Feminin pun juga, feminin ya. Jalalia, Jamalia itu juga perlu kita kembangkan. Allah memiliki dua kekuatan, dua power maskulin dan power feminin. Inilah yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Nabi Adam? Wahai iblis, itu kata Tuhan dalam Al-Quran. Lima khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi
manusia itu salah satu keistimewaannya handmade-nya Allah. Yang lainnya diciptakan dengan pabrikan itu. Ya. Inna, kalau manusia itu dhamir yang digunakan itu lima khalaqtu, bukan khalaqna. Kalau khalaqna itu buatan pabrik. Kalau khalaqtu handmade-nya Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku install ke dalamnya rohku. Itu bukan wa nafakhna. Jadi luar biasa Allah mengistimewakan anak manusia ini. Tidak tanggung-tanggung, langsung meskipun pendatang baru tapi dilantik menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya disitulah malaikat dan iblis cemburu. Cuman yang paling eksklusif kecemburuannya itu iblis. Kenapa harus saya sujud? Adam diciptakan dari tanah kotor, aku diciptakan dari api. Tidak mau sujud. Tapi malaikat juga tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya. Kenapa engkau menciptakan manusia? Apalagi khalifah kan. Bukankah nanti itu akan melahirkan kerusakan alam dan pertumpahan darah. Sampai di situ Allah tidak tersinggung. Tapi ketika malaikat mengucapkan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, bukankah kami yang senantiasa beribadah dan mensucikan engkau? Jadi menepuk dada sebagai ahli ibadah. Allah tersinggung. Yang ditandai dengan apa kata Tuhan berikutnya? Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu huruf ta'kid di situ. Ada stressing point. Aku lebih tahu. Aku lebih paham daripada kalian. Ayat ke-31 itu kan. Ayat 31. Akhirnya malaikat minta maaf. Lalu sujudlah malaikat itu kepada Adam. Setelah Adam mendemonstrasikan Asmaul Husna yang diajarkan Allah kepada dirinya sendiri. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan full powernya Allah. Ya, tangan jamaliyah dan tangan jalaliyahnya Allah, hanya manusia. Itulah disebutkan, lima khalaqtu biyadayya. Jadi kekuatan jamaliyah jalaliyahnya itu menyatu dalam diri manusia. Mohon maaf malaikat, nggak mungkin bisa jadi khalifah. Karena hanya diciptakan dengan quwwatul jamaliyah. Tidak ada quwwatul jalaliyahnya. Hanya feminine perspektif. Nggak memiliki kekuatan masculine perspektif. Kombinasi Asmaul Husna utuh itu hanya ada pada diri Adam, anak manusia ini. Maka itu satu-satunya memang yang bisa jadi khalifah ialah manusia itu sendiri. Kita bersyukur menjadi manusia. Lebih bersyukur lagi karena kita menjadi seorang muslim. Lebih bersyukur lagi karena kita menjadi warga negara Indonesia. Antara Indonesia dan Islam, kebanggaan kita semua. Saya bangga menjadi Indonesia dan muslim. Indonesia karena negaranya yang sangat menghargai hak asasi, demokrasi, dan seterusnya. Paralel dengan itu juga tentu kita bangga sebagai agama Islam yang terbuka, memberikan pengakuan terhadap agama-agama lain. Ya. 18 kali pengakuan Yahudi dalam Quran. 23 kata Nasrani dalam Quran. Bahkan aliran kepercayaan Majusi pun juga muncul. Mana ada kitab suci memberikan pengakuan terbuka terhadap kitab suci ini. Inilah Islam. Agama terbuka. Inilah Indonesia. Negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Dimanapun kita berada, teman-teman di luar negeri, banggalah sebagai warga negara Indonesia. Tentu kita juga sebagai orang Islam bangga. Karena dua kata, Indonesia dan Islam, itu paralel. Kita kembali ke judul. Bahwa satu-satunya yang paling harus bersyukur dengan hadirnya Islam ialah perempuan. Itu ada satu buku yang
diberikan oleh sahabat saya, Profesor Ivan Haddad. Dia kelahiran Lebanon, tapi guru besar di Harvard University Amerika, kemudian dibajak ke Joston University. Kami dulu tugas bersama-sama sebagai visiting professor di Joston University, Washington DC. Ya, pas kamar saya seberangan, diskusi tentang bukunya itu. Menarik sekali buku itu ya, karena dia seorang Katolik, tapi menulis suatu buku yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan pernah memimpin demonstrasi anti perang terhadap Baghdad. Ketika saya masih di situ kan masih perang George Bush pada waktu itu. Saya tanya kepada beliau, kenapa Anda yang memimpin peperangan, memimpin demo anti penyerbuan terhadap Baghdad? Anda kan Katolik? Ya. I'm a Catholic, but my culture is Islam. Islam is my culture, karena ini adalah di Lebanon itu budaya saya adalah budaya Islam walaupun agama saya Katolik. Jadi saya punya kepentingan primordial untuk membela Baghdad pada waktu itu. Ya, jadi luar biasa. Apa yang ditulis dalam buku itu? Yang paling pertama harus berterima kasih hadirnya Islam ialah perempuan. Dahulu kala perempuan itu jangan mimpi untuk mendapatkan warisan. Bahkan suaminya meninggal pun dia bisa diwarisi oleh anak angkatnya almarhum suaminya. Sekarang Islam datang memberikan warisan. Walaupun warisannya masih 1:2 pada waktu itu. Apa jadinya kalau langsung 50-50? Apa jadinya kalau langsung lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Tentu nggak ada yang masuk Islam. Dulu perempuan nggak pernah bisa diangkat menjadi saksi. Apalagi dalam urusan bisnis. Islamlah yang pertama dalam peradaban manusia memberikan hak perempuan untuk bisa menjadi saksi dalam dunia bisnis. Ayat yang paling pertama, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu kan, itu mendeklarasikan perempuan bisa menjadi saksi. Dulu perempuan nggak pernah diakikah. Apa itu akikah? Pesta kelahiran kan. Bahkan kalau perempuan lahir disembunyikan, aib besar. Kalau perlu dibunuh anak perempuan itu hidup-hidup. Atau pulang ke kampung membesarkan. Begitu malunya seorang keluarga melahirkan perempuan. Islamlah yang pertama agama yang mendeklar perempuan boleh diakikah. Walaupun seekor kambing, 2 ekor kambing untuk laki-laki. Tapi itu jangan disembunyikan di kampung. Itulah Islam. Dahulu perempuan itu tidak boleh mendapatkan mahar. Mahar perkawinan itu untuk bapaknya. Islam memindahkan mahar itu hak pengantinnya, bukan bapaknya atau orang tuanya pengantin itu. Dulu perempuan ya, tidak boleh keluar rumah. Ya, pokoknya harus di rumah. Kecuali kalau dia diapit oleh orang-orang terdekatnya. Sekarang manusia atau perempuan itu sudah bisa menikmati public spare, ya. Walaupun tentu dengan catatan harus memegang teguh amanah, ya. Jangan sampai ada fitnah di situ. Dulu perempuan, ya, kalau menstruasi itu disimpan di dalam gua-gua. Kalau nggak ada gua, ditaruh di dalam tenda-tenda menstruasi. Yang sekarang ini, kalau Bapak Ibu pernah melihat Pizza Hut itu. Pizza Hut itu atapnya merah kan, dindingnya putih. Itu miniatur tempat persembunyiannya orang menstruasi. Pizza itu sendiri kan merah atasnya, tomat dan cabai itu makanan menstruasi. Ya. Tidak boleh melihat hamparan. Karena yang paling berbahaya perempuan menstruasi itu menstrual gaze-nya. Tatapan menstruasinya perempuan bisa melihat padi-padi yang menguning itu kalau ditatap perempuan diserang hama orang habis seketika. Tidak boleh perempuan itu menginjak tanah pada saat menstruasi, gempa bumi. Ya, makanya itu perempuan menstruasi itu harus menggunakan signal of warning.
Itulah kosmetik. Kosmetik itu bahasa teologi. Dari kata kosmos, keteraturan antara makrokosmos, mikrokosmos manusia. Ya. Kenapa? Manusia yang berada dalam posisi menstruasi itu berada dalam keadaan tabu, maka itu disebut dengan tabu. Apa artinya tabu? Bahasa Yunani itu tabu artinya sakral. Ya, perempuan kalau menstruasi harus mengoleskan darah menstruasinya ke bibirnya, tapi diganti dengan kulit kayu, lalu diganti dengan lipstik sekarang. Yang paling berbahaya adalah tatapan matanya, maka itu harus taruh black shadow. Ya. Sejarah penciptaan sandal atau slop itu kan menstrual creation. Itu kreasi-kreasi menstruasi, kosmetik itu. Tapi sekarang kosmetik itu menjadi perhiasan. Sudah tidak lagi seperti dulu. Bahkan kalau kita lihat cadar dalam peradaban Persia kuno sebelum Islam, itu cadar itu kelambu berjalan sebagai pengganti terhadap menstrual hut, kemah yang di luar kota itu atau gua itu. Ada satu kerajaan tidak punya anak laki-laki, satu-satunya anaknya perempuan. Terjadilah pembaharuan hukum. Yang paling berbahaya tatapan matanya. Perempuan bisa menjadi pemimpin kalau dikurung di dalam sebuah cadar. Jadi cadar itu adalah miniatur menstrual hut, persembunyian menstruasi. Jadi cadar itu hanya digunakan pada saat menstruasi dahulu kala. Nah, sekarang menjadi abadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Islam datang, Nabilah yang mempertontonkan secara dramatikal sifatnya. Aisyah menyampaikan hadis, aku pernah makan dalam satu piring yang sama dengan Rasulullah, aku mens. Itu hadisnya. Aisyah juga pernah mengatakan, aku pernah mandi bersama dalam satu kolam kecil, tap ya, di dalam ember yang sama dengan Nabi padahal aku mens. Begitu kedengaran informasi ini kepada halayak Madinah, demo. Masyarakat Madinah pada waktu itu datang berbondong-bondong ke rumahnya Rasulullah. Kenapa istri kamu menstruasi tidak di luar kotakan? Kenapa nggak disembunyikan di gua atau menstrual hut? Turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa azan fa'tasilun nisaa fil mahid wa la taqrabunna hatta yatahurna. Mereka berunjuk rasa bertanya kepada Muhammad tentang menstruasi. Katakanlah menstruasi itu adalah persoalan biologis biasa. Tidak ada kaitannya darah kutukan, karena menurut keyakinan misoginis, Katolik, Yahudi dengan Kristen. Itu kita lihat di dalam kitab Talmud. Talmud itu tafsirnya Bible. Menganggap bahwa darah menstruasi itu darah kutukan. Ada 10 macam kutukan perempuan karena menggoda suaminya, menyebabkan suaminya keluar dari surga ke bumi penderitaan ini. Jadi dalam teologi kekristenan dan Yahudi, perempuan itu penyandang dosa warisan. Gara-gara perempuan yang menggoda suaminya, maka anak manusia itu celaka di bumi ini. Makanya itu muncullah teologi misoginis, perempuan harus dibenci. Ya. Profesor Ivan Haddad mengatakan, seandainya tidak ada Islam, sampai hari ini mungkin perempuan itu masih dianggap separuh iblis dan laki-laki separuh dewa, separuh Tuhan. Perempuan dilukiskan separuh iblis, makanya itu mitos-mitos internasional, Bapak Ibu. Saya pernah meneliti tentang mitos-mitos menstruasi ke 27 negara. Jadi, Masya Allah, mitos-mitos itu sama semuanya. Kalau kita di Indonesia juga ada. Perempuan jangan bikin tape, nggak jadi. Perempuan jangan kerja di keramik, itu nanti lengketnya itu kurangnya gampang pecah. Mitos. Bahkan di Maroko itu bisa, darah menstruasi itu bisa unsur penting dalam ilmu santet itu. Jadi perempuan itu di dalam mitologi dunia, bukan saja Yunani, bukan saja Indonesia. Di Indonesia pun juga sama. Hantu-hantu itu rata-rata berjenis kelamin perempuan di seluruh dunia. Mak lampir, nenek sihir, ya kan, gendruwo, pokoknya. Nah, siapa
Siapa sebetulnya mitos-mitos ini? Nah, inilah di dalam tafsir Perjanjian Lama, ya, kitab Talmud, di situ disebutkan bahwa istri pertamanya Adam itu sebetulnya adalah Lilith. Tapi menolak untuk diperbudak, menolak untuk dijadikan pembantu. Kita sama-sama diciptakan, masa saya mau diperintah-perintah? Tidak tahan menjadi istrinya Adam, lalu dia minggat. Akhirnya Adam termenung. Ya, makanya itu disebut Adam dari bahasa Hebrew, alif damun. Alif artinya sendiri, damun sepi. Itu ejekan malaikat, penghuni surga. Kenapa kok penghuni surga nggak bahagia? Aku mencari sesuatu yang aku sendiri nggak tahu. Aku mencari sesuatu di sini nggak ada. Ya, dia mencari pasangan. Dulu kan pernah pasangannya, tapi minggat Lilith itu kan. Begitu dikawinkan atau sebelum kawin, lihat di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian Bible itu pasal 1 sampai 23. Itu sejarah penciptaan perempuan itu bisa difilmkan itu. Bagaimana seorang Hawa atau Eva itu berasal dari tulang rusuk paling bawah, pendek, bengkok, kirinya ada. Cloning tuh. Coba tidur kamu. Begitu ditidurkan, diproseslah, cloning lah, lahirlah seorang perempuan di samping kirinya, langsung mau dipeluk. Jangan sentuh, kamu belum dikawinkan. Dikawinkanlah Adam dan Hawa di surga, dihadiri para malaikat. Itu di dalam kitab Kejadian disebutkan bagaimana proses penciptaan Hawa itu. Nah, jadi perempuan itu berasal dari tulang rusuk Adam. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kisah tulang rusuk. Itu hanya mitos. Tafsir Muhammad Abduh mengatakan seandainya tidak pernah ada cerita tentang tulang rusuk di dalam Bible yang dianut mantan penganut agama Kristen dan Yahudi di Arab, maka tidak ada cerita tentang tulang rusuk. Bahasa Arabnya tulang rusuk itu dil'un, tidak pernah muncul satu kali pun dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa perempuan dari tulang rusuk, itu tidak pernah ada dalam Al-Quran. Itu hanya ada dalam mitos-mitos Israiliyat itu. Jadi dalam Quran, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari bahan yang sama. Nggak ada subordinasi satu sama lain. Nah, itu. Kemudian juga di dalam agama Islam, ia menyebabkan turunnya manusia dari langit kebahagiaan surga ke bumi penderitaan dunia ini, Adam dan Hawa. Dhamir yang digunakan itu ialah dhamir huma. Jadi bukan cuma Hawa yang bersalah. Ya kan? Fa'azallahuma syaitan. Dua-duanya digoda oleh syaitan. Bukannya satu. Bukannya perempuan. Badat lahumash. So'atuhma. Pakaian terbuka semuanya. Ihbitu jami'an. Turunlah kalian. Jadi yang bertanggung jawab terhadap dosa warisan itu bukan hanya perempuan. Tapi laki-laki juga. Itu kata Quran. Tapi di dalam kitab suci lain hanya perempuan. Jadi berhentilah memojokkan perempuan atas nama agama dalam Islam. Sebab itu tidak pernah ada seperti itu. Bahkan kepala rumah tangganya Nabi ketika di Mekah, Khadijah kan. Yang ngurus karyawan. Perbekalan Nabi turun naik ke Gua Hira selama 6 tahun. Itu Khadijah. Nanti kepala rumah tangga Nabi setelah di Mekah. Karena istrinya lebih dari satu. Siapa bilang perempuan nggak boleh kepala rumah tangga? Menentang fakta sejarah itu. Selama Nabi di Mekah, yang kepala rumah tangga adalah Khadijah. Bukan laki-laki di situ. Nah, kembali lagi bahwa memang ada sejumlah ayat hadis yang menarik untuk dikaji. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Itu kita perlu mengkaji itu. Di terjemahan Kementerian Agama itu, laki-laki adalah pemimpin. Ketika saya dirjen pada waktu itu, saya usulkan. Boleh nggak diganti? Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Gantilah pelindung atau pendamping. Sebab itu kalau laki-laki pemimpin bagi perempuan itu relasi laki-laki perempuan itu struktural. Padahal itu kan lebih fungsional dalam ayat itu. Kalau laki-laki mutlak menjadi pemimpin bagi perempuan, redaksi Qur'annya
Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bitafdilihim. Padahal ayatnya fadallahu ba'dahum 'ala ba'din, jadi interchangeable antara laki-laki perempuan. Siapa yang memiliki kapasitas lebih, dia jadi pemimpin. Jadi fairness di situ kan. Nah, itu kata Quran. Jadi Quran itu ditafsirkan over maskulin. Karena penulis Quran, pemberi baris Quran, penafsir Quran, semuanya laki-laki yang disusun dalam perspektif male dominated society di Timur Tengah itu kan androcentris, sangat patriarkal. Nah, sekarang kita sudah saatnya menafsirkan Quran berdasarkan perspektif feminin maskulin yang seimbang. Nah, ini yang kita akan gagas. Maka itu pada hari Kartini ini, ya Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita akan mengedepankan kesetaraan gender, bukan hanya kesetaraan dalam bidang sosiologi, tetapi juga spiritual. Apa jadinya khalifah di muka bumi ini kalau over maskulin? Sudah saatnya kita melakukan demasculinization, ya, demaskulinisasi khalifah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tampak kerusakan di muka bumi dan di mana-mana akibat tangan-tangan jahil manusia yang over maskulin itu. Ya, femininity is the superpower mestinya. Nabi Muhammad SAW itu lebih menonjol sebagai feminine prophet daripada masculine prophet. Yang bertaburan di dalam halaman demi halaman Quran, nama-nama jamaliyah femininnya Allah. Al-Muntaqin, Al-Mutakabbir, Maha Pendendam, Maha Ampuh, itu nama maskulin Tuhan. Terulang hanya 1 kali dalam Quran. Bandingkan Ar-Rahim 114 kali. Setiap surah diawali Bismillahirrahmanirrahim, itu simbol kelembutan Allah. Kecuali surah At-Taubah, karena itu ayat full peperangan di dalam situ. Tapi juga ada double basmalahnya di dalam surah An-Naml. Nah, ini sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan sedikit informasi bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan sama posisinya di dalam Al-Quran. Cuman yang membedakan itu distinctiveness-nya itu adalah fungsinya, fungsi reproduksinya dan seterusnya. Tetapi dari segi peran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa, mau laki mau perempuan, sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan ke Prof. Nazar. Jazakumullah khairal jaza. Waduh, ini sangat jelas sekali, bukan yang sedikit, Prof. Tapi wadih wuduhas syams, sangat jelas sejelas sinar matahari di siang hari. Saya kira kami tidak akan menyimpulkan, karena kesimpulannya nanti malah membuat sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas. Untuk itu, saya yakin para hadirin semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, pastinya akan ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan kepada Prof. Nazar. Kami akan membuka pintu tanya jawab. Kami akan memprioritaskan yang akan bertanya secara langsung. Silahkan mungkin Bapak Dubes kalau berkenan untuk bertanya, atau yang lainnya kami haturkan, silahkan bisa raise hand. Akan kami, sebelum kami akan membuka atau membacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat room. Baik, silahkan siapa yang akan bertanya melalui, kami belum melihat yang raise hand di sini. Mohon dibantu oleh operator kalau memang ada. Assalamualaikum, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan, wabarakatuh. silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Turki, Pak, dari Ibu Yud. Saya tadi tertarik dengan bagaimana penciptaan Hawa dan Adam dan Hawa, ya. Bagaimana tulang rusuk itu tidak ada dalam Bible, tidak ada dalam Al-Quran, tapi sudah tersebar luas, ya, mitos Israeliat ini di masyarakat kita umat Islam. Saya tadi juga disebutkan bahwa ketika zaman Rasulullah yang jadi kepala keluarga itu adalah Khadijah. Boleh sedikit Prof untuk lebih jelas lagi, gamblang lagi mengenai kepemimpinan Khadijah dalam rumah tangga Rasulullah itu seperti apa? Padahal tadi Prof sudah sampaikan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Iya. Itu, tolong. Baik.
bahasa Arab itu membedakan laki-laki dalam pengertian gender dan laki-laki dalam pengertian biological. Laki-laki secara biologis itu bahasa Arabnya adzakar. Tapi laki-laki secara gender itu jenis kelamin budayanya itu rijal. Rijal jamak daripada rajulon. Ya, maka itu perempuan yang tombois bahasa Arabnya rujulia. Ya. Jadi ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki. Jadi tidak mesti harus the man di situ, tidak mesti harus male di situ kan. Jadi mungkin rijalun itu the man. Lawannya itu adalah nisaun. Nisaun jamak daripada imra'atun. Imra'atun itu perempuan secara budaya. Kalau perempuan secara biologis itu unta. Ya. Female. Unta itu female, imra'atun jamaknya nisaun itu women. Jadi men and women dalam bahasa Inggris itu kan beda dengan male and female. Nah, rajulun nisaun beda dengan dzakarun unta. Jadi dari segi ini saja kita sudah bisa memahami sebetulnya ya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki, siapa yang orang memiliki ketegaran, ya, siapa orang yang memiliki kekuatan, struggling, ya, siapa orang yang memiliki ketangguhan, itu berhak untuk menjadi pendamping terhadap makhluk yang gemulai, yang lemah. Ya kalau memang yang seperti di Khadijah itu kan yang full power itu adalah seorang Khadijah. Khadijah itu adalah bangsawan darah biru itu. Yang kedua juga salah seorang terkaya di Mekah pada waktu itu adalah Khadijah. Yang ketiga bukan saja kaya dan bangsawan, dia punya nilai karismatik. Ya, suaranya Khadijah itu ditakuti oleh para bangsawan yang lain. Ya, punya karyawannya banyak. Dia kan direktris. Ya. Nah, tiba-tiba Nabi pada waktu itu dikawini oleh Khadijah. Umurnya 40 tahun, Nabi 25 tahun. Jadi wajar kalau Nabi itu di-backup oleh Khadijah. Di tangan Khadijah lah Rasulullah menerima wahyu yang berat itu. Seandainya bukan Khadijah pendampingnya, bagaimana jadinya? Mungkin Islam nggak sampai di Indonesia. Jadi kita berterima kasih kepada Bunda Khadijah, full power mendampingi Nabi. Sampai Nabi gemetaran mendapatkan wahyu, dia carikan orang pintar yang bisa menenangkan pamannya itu pada waktu itu ke pendeta Bakhira itu kan. Jadi Khadijah yang sangat dominan untuk membackup Nabi. Maka itu setelah Khadijah wafat, maka Nabi frustrasi kan, tidak pernah nginap di rumahnya. Terbayang-bayang istrinya itu nginap di tantenya. Lalu disitulah nanti dimi'rajkan, setelah mi'raj perintah hijrah ke Madinah. Nah, jadi jangan takut Ibu bahwa yang berhak untuk menjadi kepala rumah tangga itu tidak mutlak harus laki-laki. Fakta, de facto di dalam masyarakat kita pun juga banyak sekali justru perempuan di Jawa, laki-laki di Jawa itu main tekukur di rumah, yang kerja banting tulang itu adalah perempuan. Ya, jadi tentu karena dia yang pegang uang, dia memegang power. Money is power ya kan. Nah, karena itu kalau ingin perempuan menjadi tokoh unggul dan kokoh ya, jadilah sifat rujulia tadi itu. Jadi punya ketegaran. Nah, memang betul bahwa dalam Quran tidak ada kata tulang rusuk. Ada hadisnya, istausobun nisa, hati-hatilah terhadap perempuan, karena itu ilustrasi perempuan itu seperti tulang rusuk. Kalau kita akan biarkan bengkok terus, tapi kalau hati-hati memaksakan itu bisa patah kan. Jadi di kata tulang rusuk itu semacam ilustrasi. Kalau akan diluruskan bisa patah kalau kita nggak hati-hati. Tapi kalau melakukan pembiaran bengkok terus. Jadi bukan berasal dari perempuan itu tulang rusuk. Ya, saya kira gitu. Baik, terima kasih Prof. Nazar. Saya melihat Pak Dubes Chandra dari Beograd ingin menanyakan sesuatu. Silakan Pak Dubes. Terima kasih Mas Bukin. Baik, Assalamualaikum Profesor Nasaruddin. Ini setelah sekian tahun dulu kita bertemu di New York, terus saya bertugas di sana, Prof. Benar, Pak. Aduh, selamat ya, Pak Chandra. Selamat bertemu lagi di sini. Saya hanya ingin menyapa terima kasih atas
waktu dan pencerahannya, Prof. Saya kira sangat bermanfaat bagi kita untuk masyarakat Indonesia di sini. Saya hanya mungkin satu karena terkait dengan tugas di perwakilan. Di Beograd memang tidak banyak masjid, hanya ada 3-4 yang cukup besar. Nanti kita akan terus koordinasi dengan Masjid Istiqlal Jakarta, Prof, untuk juga melakukan kerjasama dengan Masjid Bayrakli di Beograd di sini, yang kita punya hubungan yang cukup, yang sangat dekat dan bahkan selalu kita bertukar pandangan untuk melakukan pembinaan. Itu saja, Profesor Nasruddin. Terima kasih atas waktunya. Aduh, terima kasih Pak Chandra. Ini saya juga sampaikan ke Pak Dubes kita yang lain, Pak. Kami membuka program khusus untuk menjalin relasi dengan para dubes kita di luar negeri, Pak, ya. Jam berapapun Bapak Ibu di situ, kami bisa menyesuaikan di sini. Ya, jadi tim kami di Istiqlal itu, termasuk saya sendiri akan in charge di situ, kita bisa kerjasama. Program-program Istiqlal ini itu bisa diikuti secara virtual seperti sekarang ini. Jadi ini kita harus syukuri bahwa dengan adanya seperti ini kita bisa menjadi lebih dekat lagi. Dan untuk Bapak Ibu tentu sama-sama kita tahu bahwa 80% website Islam kita itu didominasi oleh sahabat-sahabat kita yang dari kelompok hardliner itu. Ini penelitian BMPT. Nah, jadi kita sudah saatnya warga negara, khususnya mahasiswa kita di luar negeri itu disuguhkan dengan sesuatu yang sifatnya menyejukkan, objektif, ya, jangan berat sebelah lah. Islam itu kan tawasut ya, jadi jangan sampai nanti lebih heavy-nya ke hal-hal yang seberang. Jadi kita itu pure-nya adalah Islam Quran seperti apa adanya, bukan menurut kontaminasi kepentingan ideologis tertentu. Nah, saya kira bagus, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes Anda. Nampaknya ada Pak Dubes Prof Yudi akan ini sahabat kita ini. Prof Yudi. Mohon izin di unmute ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Nazarudin. Ayo, Adinda, gimana kabar di sana nih? Alhamdulillah, sehat. Karena waktunya singkat, Prof. Pertama, menyampaikan salam takzim dari seluruh keluarga saya yang tinggal di Kiev saat ini. Sudah 4 tahun nih, Prof. Tidak terasa. Iya. Sudah 4 tahun lebih di Ukraina. Mohon doanya sehat selalu. Dan juga salam dari seluruh warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Terima kasih. Yang sebagian saat ini juga mengikuti acara pengajian ini. Saya ingin bertanya sedikit saja, Prof. Selama Ramadan ini, saya dengan istri, dengan anak saya setiap selesai tarawih, kami bertadarus membaca Quran, saling belajar, dan juga membaca artinya, Prof. Saya mencoba mencari-cari ayat Al-Quran, mungkin belum ketemu, yang kurang lebih isinya pada bulan Ramadan ini setan, misalnya jin, hantu, dan sebagainya itu diikat di dalam neraka. Belum ketemu nih, Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan di ayat mana itu adanya. Karena pada saat kita masih kecil dulu, kita kan suka diberitahu, Prof, kalau bulan Ramadan itu hantu-hantu, setan semua diikat di dalam neraka. Tapi kenyataannya di Indonesia itu banyak cerita jin masih ada, terus kemudian kuntilanak masih gentayangan, orang yang jahat juga masih ada, yang tidak berpuasa masih ada. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan dalilnya itu di mana, Prof? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Iya, Adinda ya. Terima kasih Pak Yudi. Kaplin Adinda di masyarakat Indonesia belum digarap orang. Jadi kalau pulang nanti bisa mengisi ruang itu lagi. Pak Yudi, ya memang itu bukan Al-Quran, itu bukan ayat ya, tapi itu hadis. Hadisnya pun juga itu ada beberapa, tapi diantaranya ada yang dhaif ya kan. Jadi bagi kita di rantai itu memang ditutuplah pintu neraka, dibuka pintu surga, kemudian dirantai setan. Tapi ada penjelasan, jangan salah, setan itu dirantai di bulu mata, sehingga itu kalau dengarkan ceramah seperti ini kan juga itu kayak diusap-usap tidur gitu kan. Jadi nggak jauh-jauh banget setan itu dirantainya di dalam diri kita juga.
Jadi makanya itu kriminalitas juga tinggi. Jadi saya kira itu bukan Al-Quran, memang nggak ada ayatnya. Itu adalah hadis, tapi hadisnya pun juga ya dijadikan apa ya, semacam didramatisasi sedemikian rupa oleh mubalik kita. Nah, saya juga sebetulnya nggak pernah mengangkat itu, walaupun itu saya akui itu hadis ya, tetapi ada tema lebih utama yang perlu kita sampaikan ke dalam masyarakat kita ya, karena masyarakat kita kan sekarang menghadapi problem yang lain. Ya, kalau dulu waktu turunnya Quran, memang ya namanya setan itu ya, masyarakat primitif itu kan terlalu percaya kepada setan. Segala sesuatu yang misteri itu dianggap mempunyai kekuatan, tapi sains modern ini kan sudah bisa mereduksi atau mengeliminir daya-daya setan itu karena bisa dipecahkan oleh sains modern. Kecuali yang nggak bisa dipecahkan ya alam akhirat itu kan memang. Jadi jangan khawatir Adinda, insya Allah baca terus Al-Quran seperti itu pasti lebih banyak manfaatnya. Tidak perlu terpengaruh dengan kok setan masih ada yang lepas gitu ya. Nah, apa yang dimaksud setan nanti itu juga panjang ceritanya. Setan itu kan bukan hanya bangsa jin. Manusia juga bisa menjadi setan. Minal jinnati wan nas ya kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu not persons. Yang person itu adalah jin, malaikat, manusia. Setan itu sifat, bukan person. Jadi siapapun yang memiliki sifat-sifat buruk, itu namanya setan. Sifat buruk artinya setan. Manusia bisa memiliki sifat buruk, maka itu juga setan. Jadi setan itu bukan hanya jin, tapi manusia pun juga setan. Setan itu adalah sekali lagi kata sifat. Kata sifat itu tidak punya person. Ya personnya itu jin dan manusia. Saya kira gitu. Terima kasih Prof. Terima kasih pencerahannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin menanyakan. Tadi kami mencatat di sini ada Ibu Sukis Mintarsih ingin menanyakan sesuatu. Kami persilahkan sekiranya ingin menanyakan secara langsung saja. Ya, Mut, Mbak. Ya, Mut. Halo, suara tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau nanya ini Profesor, tapi temanya melenceng. Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat titipan untuk membelikan barang. Karena barangnya sudah saya belikan, terus saya kasihkan, tapi orangnya itu lama sekali tidak menghubungi gitu. Terus saya niatnya udah kasih aja itu sebagai hadiah, tapi beberapa hari ini dia tiba-tiba menghubungi saya karena menanyakan katanya masih ada utang piutang gitu. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menerima uangnya atau saya sudah ikhlas sebenarnya sebagai hadiah saja? Terima kasih. Karena saya takutnya nanti hukumnya jadi hutang piutang. Jadi kalau sudah dihibahkan, dihadiahkan, dia dijawab aja terima kasih. Ya, itu mungkin jalannya Tuhan untuk saya berhadiah kepada yang bersangkutan. Tapi kalau mau juga mengambil karena ibu juga sangat penting, ya boleh juga. Ya, tanya dirinya sendiri, Mbak, ya, kalau misalnya itu memang diperlukan, ya ambil. Tapi kalau kita bisa mendapatkan makan selain itu, ya udahlah, niatkan jadi sedekah. Mungkin mereka itu membutuhkan. Itu insya Allah kan jadi sedekah itu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita buka lagi untuk pertanyaan. Cuma sambil menunggu yang lain, Prof, mohon izin kadang-kadang yang menjadi pertanyaan dalam diri itu, ketika ada semacam mungkin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kemudian pernah membaca bahwa perempuan itu lemah atau lemah akal dan agamanya atau separuh akal dan agamanya. Itu Nuqsanul akal wadin, itu hadis itu. Oh, hadis, baik Prof. Nuqsanul akal wadin, tapi tidak benar kalau perempuan itu secara fisik itu lemah. Ya hormon kimia dalam tubuh perempuan itu ada XX itu kan, laki-laki itu XY. X-nya itu dari perempuan sebetulnya. Maka itu daya tahan tubuh perempuan itu, imunitas perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tergantung subjektif gizinya juga kan. Tapi in general ya,
natural, perempuan itu lebih daya tahan tubuhnya, maka itu life expectancy perempuan itu lebih panjang. Angka harapan hidup perempuan itu selalu lebih panjang daripada laki-laki. Binatang pun menurut penelitian juga lebih panjang daripada laki-laki. Padahal berapa kali turun mesin kan ya. Baik. Nah itu perempuan. Karena perempuan itulah seperti itu. Jadi memang karena kondisi budaya yang membuat laki-laki itu berotot, karena mainannya itu kan di luar rumah, mobil-mobilan, kuda-kudaan. Perempuan nggak mungkin bisa berotot karena mainannya itu kan boneka-bonekaan, masak-masakan di dapur. Coba kalau di kaki pedalaman Himalaya itu, otot perempuan di sana itu lebih kuat daripada laki-laki. Karena yang kerja di hutan, masyarakat hortikultura di Papua itu ototnya sama laki-laki perempuan, nggak ada bedanya. Jadi menyangkut masalah penciptaan budaya itu adalah apa namanya itu culture creation itu, berotot atau tidaknya itu nggak ada urusan dengan jenis kelamin. Tapi kalau perempuan diberikan kesempatan bermain sejak kecil, mobil-mobilan, kuda-kudaan, itu pasti juga akan hitam, pasti berotot itu. Nah, mohon maaf, Indonesia sudah buka puasa ini, Mas. Betul, selamat berbuka puasa bagi untuk Prof. Nazar dan juga seluruh jamaah yang datang dari Indonesia. Selamat berbuka puasa, mohon titip doanya. Apakah kita juga boleh ikut berbuka? Jadi Adinda sekarang di mana ini? Ada di mana? Kami di KBRI Bukares, Prof. Oh, Bukares. Betul. Iya. Kami kangen. Adinda lanjutin aja, mohon maaf Pak. Mungkin ini banyak juga Ustaz. Prof Yudi silakan. Ini Pak Dubes kita ini banyak nih. Baik. Iya. Mungkin selamat berbuka puasa, Prof. Iya, Pak. Selalu sampai bertemu lagi selekasnya. Kami tunggu Pak Istiqlal siap membantu Bapak Ibu untuk mengirimkan penceramah dalam bentuk seperti ini. Ya. Apapun dan siapapun yang diminta kami bisa membantu ya, memfasilitasi. Inilah fungsi Istiqlal untuk melayani kawan-kawan dari luar negeri juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Nazar. Pak Rum, terima kasih. Sampai jumpa nanti di sana Pak. Di Sarajevo Pak. Terima kasih. Iya, Sarajevo. Terima kasih. Salam Pak. Terima kasih. Nanti kami mampir ke tempatnya teman-teman di sana. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, saya kira Prof. Nazar sudah berbuka puasa. Kita tutup inti acara Ramadan kita, pengajian Ramadan kita yang sangat luar biasa sekali. Masih ada Kiai Rumkono dari Sarajevo, mungkin bisa melanjutkan tausiah, Pak Kiai Rumkono. Silakan Pak Dubes Rumkono, Al-Ustadz Pak Dubes Rumkono. Sudah capek saya. Dari tadi ceramah terus. Jam 10. Ayo di aja. Yang jelas kita silaturahmi ini berhasil, alhamdulillah. Nanti bisa terus. Kalau bisa menghadirkan lagi Kiai Haji UAS NU, penting UAS juga itu. Ya. Atau ke Pak Said Agil Siraj, beliau biasanya senang kalau diundang tuh. Iya. Senang. Nanti kita hubungi aja. Ya. Kita hubungi dia. Ya. Terima kasih Pak Rum, Pak Chandra, izin semuanya. Terima kasih Pak Yudi. Sebelum kita tutup, kita ingin foto bersama dulu, Pak Dubes. Boleh. Untuk operator, silahkan memimpin prosesi foto bersama. Silahkan. Tayang dulu semua, tayang. Ya, diharapkan untuk muncul semuanya. Halo, baik. Assalamualaikum. Izin saya akan coba mengambil fotonya ya. Baik. Kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Dan halaman berikutnya, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali Bapak Dubes semuanya dari manapun di penjuru dunia dan juga para. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Rum. Rum.
Ya. Ditunggu rapatnya Pak Rum, undangan rapat Ya, ditunggu. sudah dihubungi, mereka lagi cari waktu kan masih pada reses kemana-mana, ada yang nanti akan saya. Terima kasih. Pak Chandra, terima kasih semuanya. Mas Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekedar mengingatkan bahwa minggu depan tanggal 2 Mei 2021 kita akan mengadakan kembali pengajian yang seperti ini. Insya Allah akan kita sampaikan informasinya pada kesempatan pertama. Kami selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiron, aku lulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, luar biasa. Baik Pak Dubes.